Selamat datang di channel kami. Jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 121. Segera, Lidong membawa Lin Yurou ke toko Audi 4S. Pada saat ini, kebetulan toko 4S mulai bekerja, dan Lidong sudah melakukan banyak panggilan telepon dengan penjual wanita sebelumnya sebelum dia datang. Jadi ketika saya pertama kali tiba, saya melihat pintu 4S, di mana stasiun penjualan wanita berada. Melihat mobil Lidong masuk, dia bergegas. "Tuan Li, Nona Lin, selamat pagi." Dia menyapa sambil tersenyum, lalu melihat ke tempat di mana bagian depan mobil itu jatuh, dan bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana mobil ini menabrak ini. "Tidak apa-apa, ada kecelakaan mobil kecil kemarin," kata Lidong ringan. "Hah, apakah kamu baik-baik saja?" "Bagus." Petik 2. Tidak apa-apa jika orang baik-baik saja. Lalu, Tuan Li, apakah Anda di sini hari ini untuk memperbaiki mobil? Pramuniaga muda itu tersenyum dan berkata, "Teknologi perbaikan purna jual kami di sini adalah yang terbaik dan akan diperbaiki untuk Anda dalam beberapa hari." Petik 2. Meskipun Lidong hanya membeli mobil di sini, dia ingat dengan jelas kartu hitam itu ketika Lidong menggesek kartu itu, dan rangkaian angka di dalamnya masih terasa kaget jika dipikir-pikir. Ini adalah pelanggan super potensial. Mari kita bicara tentang perbaikan atau tidak. Hari ini, aku terutama datang untuk membeli mobil. Lidong tersenyum. "Apa?" Penjual wanita itu tercengang. "Apakah Anda di sini untuk membeli mobil?" Segera dia menjadi bersemangat. Apakah orang-orang kaya ini membeli mobil seperti ini? Membeli satu dalam beberapa hari benar-benar kaya dan disengaja. "Kenapa tidak ada mobil di toko?" Lidong mengerutkan kening ketika dia melihatnya dalam keadaan linglung. Jika tidak, dia akan langsung memilih pergi ke toko lain. Beberapa dan beberapa. Petik 2. Si pramuniaga mengangguk cepat dan berkata, "Tuan Li, apakah Anda masih ingin membeli A5 dengan model yang sama ini?" Lidong langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, A5 terlalu murah, apakah ada yang lebih mahal?" Dia terutama datang ke sini untuk menukar mobil sport dengan Lin Yurou, dan omong-omong, dia membeli yang lebih canggih untuk Lin Guodong. Ketua mobil tidak boleh terlalu lusuh. Mendengar ini, pramuniaga itu tercengang, dan Lin Yurou melompat dengan keras di dalam hatinya. Dia telah siap secara mental sebelum dia datang, tetapi dia masih terkejut ketika mendengar ini. Orang ini benar-benar tidak tahu tentang uang. "Ya, Tuan Li, silakan ikut dengan saya." Petik 2. Penjual wanita itu kembali sadar dan tersenyum lebih cerah. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Dia tidak tahu level apa yang akan dibeli Tuan Li kali ini, tetapi mendengarkan nadanya, itu harus bernilai jutaan. Jutaan. Jika dia bisa menjual mobil dengan level ini, itu akan cukup untuk gajinya selama beberapa bulan. Segera, Lidong menghentikan mobil dan memasuki ruang pameran bersama Lin Yurou. Penjual wanita buru-buru mengirim teh harum dan beberapa makanan ringan, tetapi Lidong dan Lin Yurou tidak makan atau minum, jadi dia membawa mereka untuk melihat mobil. "Hei, mengapa kedua orang itu terlihat begitu akrab?" Di meja depan, seorang pramuniaga memandang Lidong dan Lin Yurou, sedikit mengernyit, berpikir. Penjual wanita lainnya menoleh, dan salah satu dari mereka mengenali Lidong dan Lin Yurou. "Itu mereka, bukankah kamu datang untuk membeli A5 beberapa hari yang lalu? Apa yang mereka lakukan kali ini? Tidak bisakah mereka tetap membelinya?" Bab 122. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa penjual wanita lainnya memandang penjual wanita yang memimpin Lidong dan yang lainnya melihat mobil dengan cemburu. Gadis kecil yang masih muda ini sangat beruntung. Biarkan dia bertemu dengan pelanggan yang sangat buruk. Mereka merasa sangat menyesal di hati mereka. Mereka sudah mengetahui ini sejak lama,
dan mereka seharusnya menerima pria dan wanita itu sejak awal. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Saya tidak tahu berapa harga yang ingin dibeli Tuan Li kali ini. Pramuniaga itu bertanya kepada Li Dong sambil tersenyum. Li Dong melihat sekeliling dan menyentuh dagunya. Apakah kamu punya mobil sport di sini? Mobil sport. Penjual wanita itu terkejut. Ya, itu mobil sport. Atau kalimat itu, jangan memperkenalkannya jika harganya terlalu rendah. Li Dong mengangguk. Penjualan wanita bersemangat lagi. Ya, mobil sportnya ada di sebelah sini. Tolong ikut aku berdua. Petik 2. Segera, penjual wanita membawa Li Dong dan Lin Yurou ke mobil sport yang keren. Bagaimana dengan mobil sport ini? Generasi baru R8, hanya butuh 3,5 detik untuk berakselerasi ke 100 km. Penjualan wanita diperkenalkan. Ketika Lin Yurou melihat mobil sport ini, dia langsung tertarik. Bentuk mobil sport ini jauh lebih keren dari A5 yang dibeli Li Dong sebelumnya. A5 sebelumnya hanya bisa disebut coupe, dan yang ini adalah mobil sport sungguhan. Dan bisa dibilang sebagai supercar entry level. Itu langsung merebut hati Lin Yurou, apalagi dia, diperkirakan wanita di dunia tidak akan acuh ketika melihat mobil ini. Berapa harga mobil ini? Lin Yurou menelan ludah dan mau tak mau bertanya. Menurutnya, mobil sport cantik seperti itu pasti sangat mahal. Mobil sport ini adalah mobil paling mahal di toko kami. Harga dasarnya sekitar 2,15 juta yuan, kata pramuniaga wanita itu sambil tersenyum. Ledakan. Harga ini jatuh di telinga Lin Yurou, seperti guntur. 200-150 ribu. Dia mengira mobil ini akan bernilai sekitar 1 juta dolar. Tetapi dia tidak mengharapkan uang sebanyak itu. Mahal sekali. Lin Yurou tercengang. Namun, Li Dong tidak berpikir itu mahal. Dia mengitari mobil dan langsung mengangguk. Oke, itu saja. Apakah mobil ini memiliki warna lain? Penjual wanita itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, ada satu stok yang berwarna merah. Tetapi konfigurasinya top of the line dan akan menelan biaya lebih dari 2,5 juta yuan untuk mendarat. Petik 2. Oke, itu dia, gesek kartumu nanti. Li Dong mengangguk dan melihat sekeliling lagi. Sekarang kamu bisa memperkenalkan model lain. Jangan gunakan mobil sport. Seharusnya cocok untuk bos. Jangan perkenalkan yang murah. Petik 2. Masih mau beli? Si pramuniaga terkejut lagi, mulutnya terbuka lebar, seolah-olah dia bisa memasukkan sebutir telur. Tapi dia dengan cepat pulih, menekan kegembiraan, dan mengangguk dengan cepat, ya, tolong ikut aku. Akhirnya, dia membawa Li Dong dan Lin Yurou ke sebuah mobil hitam panjang. Ini adalah model unggulan tingkat tertinggi di toko kami. A8 adalah yang terbaik, dan telah mendarat di sekitar 1,1 juta. Petik 2. Namun, Li Dong melihat sekeliling, tetapi mengerutkan kening, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Tidak, harganya terlalu rendah, mobil kelas ini tidak layak untuk pamanku. Petik 2. Ini, wanita penjual itu tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang menganggap A8 terlalu rendah. Jika ini dikatakan dari orang lain, dia pasti akan berpikir bahwa mereka sedang bercanda. Tapi kata ini keluar dari mulut Li Dong, dia yakin. Tanpa dia, selama dia mengingat angka-angka di kartu hitam, itu membuktikan bahwa pria di depannya pasti tidak bercanda. Dia sangat tidak menyukai level A8 yang rendah. Kalau begitu tidak mungkin, Tuan Li, model andalan tercanggih di toko kami adalah A8. Penjual wanita itu menyesal. Itu dia. Petik 2. Li Dong sedikit mengernyit, dia memikirkannya, dan akhirnya mengangguk dan berkata, itu dia, gunakan saja. Aku hanya bisa menggunakannya untuk sementara. Petik 2. Bab 123. Bahkan, Li Dong bisa pergi ke toko mobil merek lain untuk membeli yang lebih mahal. Namun, kota Donghai tidak berada di urutan teratas, dan tidak banyak merek top dunia di sini.
seperti Bentley, Rolls-Royce. Jika Li Dong ingin membelinya, dia masih bisa membelinya, tetapi itu akan memakan waktu cukup lama, dan dia tidak ingin menunggu selama itu. Selain itu, meskipun mobil level A8 masih agak lusuh dengan Lin Guodong, ia juga dapat berdiri untuk saat ini, dan kemudian mencari kesempatan untuk berubah ke yang lebih maju. Lin Yurou terdiam saat mendengar ini. Lebih dari 1 juta mobil masih terlalu low-end, seberapa tinggi mata orang ini? Tuan Li, apakah Anda yakin? Ini R8 barusan, ditambah A8 ini. Tanya Pramuniaga. Aku yakin, hanya mereka. Li Dong mengangguk. Lalu apakah Anda ingin menyebutkan mobil hari ini, atau apakah Anda harus memilih hari yang baik dalam beberapa hari? Penjual wanita itu bertanya lagi. Tinggalkan A8 itu di toko dulu. Kamu akan membantuku dengan formalitas. Sedangkan untuk mobil sport, aku akan pergi nanti. Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata kepada penjual wanita, ya, selain 2 mobil ini, saya harus membeli beberapa mobil kelas bawah. Petik 2. Masih mau beli? Penjualan wanita mati rasa. Bahkan jika Anda pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran, Anda tidak membelinya seperti ini. Dia benar-benar ingin bertanya apakah Anda membeli begitu banyak mobil untuk grosir. Atau, ini adalah dunia tiran lokal. Lin Yurou juga tercengang. Kenapa kamu masih membelinya? Beli sebagai hadiah. Li Dong tersenyum. Ah, kamu ingin membeli mobil sebagai hadiah? Kepada siapa? Lin Yurou bertanya dengan cepat. Bukankah Scars berlatih di belakang perusahaan selama ini? Aku ingin membeli beberapa mobil untuk menyemangati mereka, kalau tidak, orang-orang itu tidak akan termotivasi. Li Dong menyentuh dagunya. Meskipun Scar mereka mengikuti perintahnya sampai akhir, mereka juga berlatih dengan putus asa. Namun, seperti kata pepatah, harus ada pria pemberani di bawah hadiah, dan menggunakan ratusan ribu mobil untuk menginspirasi mereka pasti akan memainkan peran yang lebih besar. Bagi Li Dong, uang hanyalah sebuah angka, dan selama dapat mempercepat dan menjadi lebih kuat, itu akan bernilai uang. Lalu berapa harga yang Anda inginkan? Tanya pramuniaga itu ragu-ragu. Dia tidak tahu seberapa rendah poin pertama Li Dong, lagi pula, A8 tidak sesuai dengan nilai di matanya. Tidak perlu terlalu mahal, cukup 3 hingga 400 ribu. Li Dong berkata sambil tersenyum. Itu hanya A4, kata penjual wanita itu. Oke, kalau begitu A4, warna apa saja, ayo beli 30 mobil. Li Dong berpikir sejenak dan berkata. Ledakan. Kata-kata jatuh. Lin Yurou dan penjual wanita tercengang lagi. Kata-kata Li Dong terdengar seperti guntur di hati mereka. 30. Lin Yurou mulai mematahkan jari-jarinya, dia menghitung berapa biaya 30 mobil. Setelah beberapa saat, matanya melebar tanpa sadar. Menurut 400 ribu per mobil, 30 mobil, yaitu 12 juta. 12 juta, apa konsep ini? Jika itu adalah penghasilannya sebelumnya, beberapa ribu yuan sebulan, 12 juta yuan, dia harus menabung selama sekitar 200 tahun tanpa makan atau minum. Bab 124. Bahkan dengan gajinya saat ini sebesar 500 ribu setahun, dia masih harus menabung selama lebih dari 20 tahun tanpa makan atau minum. Tapi Li Dong hanya melambaikan tangannya dan menghabiskannya. Pramuniaga itu sangat bersemangat sehingga dia gemetaran. Lebih dari 10 juta pesanan. Apakah ini dilakukan? Berapa banyak yang bisa Anda dapatkan jika Anda menghitung komisi? Li, Tuan Li, apa yang Anda katakan itu benar? Apakah Anda benar-benar ingin membeli 30 mobil sekaligus? Penjual wanita itu bertanya dengan tidak yakin, seluruh orang dalam keadaan sangat bersemangat. Saya sangat gembira sehingga tubuh saya sedikit gemetar. Tidak lama setelah dia keluar dari masyarakat, terakhir kali dia membuat daftar A5 Li Dong, dia bersemangat selama beberapa hari. Sekarang ada lebih dari 10 juta pesanan, mengapa dia tidak bersemangat?
Itu benar. Petik 2. Lidong mengangguk, tapi jangan khawatir tentang ini. Saya tidak berpikir ada begitu banyak mobil di toko Anda, jadi mari kita tunggu mobil datang, dan setelah menyelesaikan prosedur, Anda dapat mengambil mobil dengan itu. A8. Petik 2. Mengatakan bahwa dia mengeluarkan kartu banknya, kamu pergi dan hitung berapa banyak uang yang kamu butuhkan, lalu geser kartunya. Wanita pramuniaga mengambil kartu bank dengan linglung, dan mengangguk cepat, "Oke, Tuan Li, Anda dan Mes Lin mengundang Anda untuk melakukannya di sini. Minum teh dan makan sesuatu dulu, dan saya akan melalui formalitas. Untuk kamu." Petik 2. Saat dia berkata, dia menatap Lin Yurou, dengan iri di matanya. Menemukan pria yang begitu baik, apakah ada yang lebih bahagia dalam hidup ini? Pada saat ini, para penjual wanita di meja depan hampir marah karena cemburu ketika mereka mengetahui bahwa Lidong telah membeli 32 mobil di sini sekaligus dan menghabiskan lebih dari 10 juta. Tidak butuh waktu lama untuk menunggu formalitas selesai, lebih dari 30 kontrak pembelian mobil dicetak, dan Lidong menandatangani semua nama mereka di sana. Penjual wanita mengambil kartu yang diberikan oleh Lidong untuk menggesek kartu. Dia juga secara tidak sengaja menemukan bahwa kartu hitam ini tampaknya berbeda dari nomor kartu sebelumnya. Dia ingat bahwa kartu hitam terakhir kali adalah 002, tetapi sekarang yang ada di tangannya adalah 003. Ini, Tuan Li sebenarnya punya dua kartu seperti itu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat rangkaian angka di kartu itu, terkejut. Pramuniaga wanita itu menabrak orangnya sendiri dan mencubitnya dengan keras. Dia takut dia akan pingsan tiba-tiba, yang akan terlalu memalukan. Pada akhirnya, A5 dengan bagian depannya yang rusak ditinggalkan di bengkel untuk diperbaiki, dan R8 memiliki plat nomor sementara, dan Lidong mengusir Lin Yurou. Melihat R8 yang akan pergi, penjual wanita itu tidak pulih untuk waktu yang lama, seolah-olah dalam mimpi. "Lidong, mobil ini masih terlalu mahal. Ketika aku pulang, ibuku tahu bahwa kamu menghabiskan lebih dari 10 juta untuk mobil hari ini. Dia pasti akan mengatakan kamu." Petik 2. Lin Yurou duduk di kopilot, melihat bagian dalam mobil, dan menghela nafas. Jika itu dia pasti tidak akan mau menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli mobil. Orang ini benar-benar tidak memperlakukan uang sebagai uang. Lebih dari 10 juta. Lin Yurou benar-benar tidak bisa memikirkannya. Tidak apa-apa. Mobil ini cocok untuk gadis muda sepertimu. Mobil yang kamu beli untuk pamanmu adalah hadiah pertama untuk kesembuhan pamanmu. Bibi pasti tidak akan marah. Petik 2. Lidong tersenyum dan berkata, "Untuk 30 mobil, percayalah, nilai yang akan mereka ciptakan di masa depan akan jauh melebihi uangnya." Petik 2. Lin Yurou membuka mulutnya, terdiam. Meskipun dia merasa kasihan pada Lidong yang tiba-tiba menghabiskan begitu banyak uang, sejujurnya, dia masih sangat menyukai mobil sport ini di dalam hatinya. Kembali ke perusahaannya, mobil sport keren ini tentu saja menarik perhatian banyak orang. Tetapi ketika semua orang melihat bahwa Lidong sedang mengemudi, mereka tidak terlalu terkejut. Segera, Lin Yurou kembali ke kantor dan mulai sibuk lagi. Dan Lidong datang langsung ke tempat latihan di belakang. "Bekas luka, datang ke sini." Petik 2. Scar sedang berlatih, dan ketika dia melihat Lidong mencarinya, dia berlari dengan cepat. "Kakak," teriaknya dengan hormat. "Tunggu, nanti kamu akan mengumpulkan mereka semua dan memberitahu mereka, berlatihlah dengan baik, siapa yang bisa menyelesaikan semua level dengan cepat, aku akan mengiriminya Audi A4. Petik 2. Lidong berkata ringan, "Hanya ada 30 mobil, siapa cepat dia dapat." Petik 2. Bab 125. Ketika kalimat ini keluar, Scar terkejut sejenak, dan kemudian wajahnya langsung memerah. "9 airah. Kirim mobil." Lidong mengangguk, "Kenapa? Menurutku nilai A4 terlalu rendah untuk dipandang rendah." "Bagaimana bisa?" Petik 2.
Scar sangat bersemangat melihat hewan-hewan yang masih berlatih. Orang-orang itu mengetahui bahwa mereka pasti akan terlalu bersemangat untuk tidur untuk berlatih. Petik 2. Oke, itu saja. Li Dong pergi setelah berbicara. Setelah Daoskar mengirim Li Dong pergi, dia mengumpulkan sekitar 50 penelepon. Bekas luka, mengapa kakak baru datang? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru saja Li Dong datang dan segera pergi, dan Scar memanggil mereka bersama. Pasti ada sesuatu untuk diumumkan. Kakak berkata, kalian berlatih terlalu lambat, dan dia sangat kecewa. Petik 2. Scar melihat sekeliling pada semua orang dan berkata perlahan. Tidak ada yang berbicara. Kakak berkata lagi, selama salah satu dari kita bisa bergegas melalui semua level dalam 10 menit, dia akan menghadiahinya dengan mobil Audi A4. Kata Scar lagi. Setelah kata-kata itu selesai, semua orang diam. Kemudian goreng wajan. Bekas luka, apakah itu benar? Seseorang bertanya. Kebanyakan dari mereka mengikuti Zhao Sanhe, tetapi penghasilan mereka sangat terbatas. Terutama Scar, yang dulunya dalam keadaan kelaparan dan kelaparan. Sekarang setelah mereka mengikuti Li Dong, pendapatan mereka melonjak dan kekuatan mereka meningkat. Sekarang mereka memberikan mobil sebagai hadiah. Di mana saya dapat menemukan saudara yang begitu baik? Bolehkah aku berbohong padamu? Scar tertawa dan berkata, kakak laki-laki saya baru saja datang ke sini secara khusus untuk memberitahu saya tentang hal ini. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia melihat sekeliling semua orang dan berkata dengan bangga, tapi sekarang sepertinya kamu memiliki jalan yang panjang jika kamu ingin mendapatkan mobil. Saya akan berbeda. Saya akan segera melewati bea cukai. Petik 2. Aku di tingkat ke-6, kata seseorang dengan keras. Sampah, apakah ada banyak dariku? Level ke-8ku. Bekas luka tidak begitu penting. Pria itu segera berhenti berbicara. Yang lain bahkan lebih sulit untuk berbicara, karena mereka harus menerimanya. Itu jawaban yang singkat. Di antara begitu banyak orang, hanya Scar yang telah mencapai tingkat ke-8. Yang lain adalah yang tercepat di tingkat ke-6, tetapi mereka tidak dapat mengejar ketinggalan sementara, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengejar selamanya. Jika kamu ingin mendapatkan hadiah mobil dari kakak tertuamu, maka lakukan yang terbaik untuk Lao Su. Petik 2. Scar menyempitkan senyumnya dan berkata dengan keras, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa orang-orang seperti kita lemah di mata kakak. Dia bisa memandang rendah kita sama sekali, tetapi kakak telah memberi kita kesempatan. Petik 2. Semua orang berhenti berbicara, wajah semua orang sangat serius. Di mata mereka, Li Dong adalah dewa, sangat kuat sehingga mereka perlu melihat ke atas. Selama periode waktu ini, semakin mereka melatih diri mereka sendiri dan semakin kuat mereka, semakin mereka merasa bahwa Li Dong tidak terduga. Itulah kengerian karena tidak melihat akhir. Bahkan pria kuat yang sekuat Master hanyalah pukulan dan tendangan di tangan Li Dong. Saya belum pernah melayani siapapun dalam hidup saya, tetapi untuk kakak laki-laki tertua saya mengagumi para pemain 5 tubuh. Petik 2. Matanya penuh dengan cahaya iman dan ibadah. Menyukai wanita Anda sendiri, bersikap baik kepada saudara laki-laki Anda, dan tidak mengudara, siapa yang tidak mengagumi kakak laki-laki yang begitu besar. Aku hanya ingin memberitahumu. Petik 2. Bab 126. Scar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, selama kita bekerja keras dan cukup keras, kakak bisa membiarkan kita mendapatkan hal-hal yang tidak berani kita bayangkan sebelumnya. Petik 2. Kata-kata jatuh. Mata semua orang menyala. Orang-orang yang masih sedikit lelah saat ini juga dimusnahkan. Scar mengangguk puas. Dia mengucapkan kata-kata terakhir, pada akhirnya, hanya ada 30 tempat. Jika kamu mau, pergi dan bekerja keras. Ho, siram, untuk mobil. Jadi semua orang menjadi gila,
berteriak, dan dengan putus asa bergegas ke level itu lagi. Hanya ada 3 orang di kantor besar itu. Lin Yurou sangat sibuk berurusan dengan dokumen. Asisten wanitanya Xiaobai berdiri, dan setelah Lin Yurou memproses dokumen, dia akan segera membawakannya yang baru. Selain itu, Lin Yurou akan menanyakan beberapa hal dari waktu ke waktu, dan Xiaobai akan menjawabnya kapan saja. Hanya Li Dong yang duduk lumpuh di sofa empuk, memegang sekantong makanan ringan di tangannya, dan menggunakan ponsel Lin Yurou untuk memindai video pendek, membuat babi tertawa dari waktu ke waktu. Camilan ini tidak dibeli, tetapi diambil dari tangan Xiaobai. Mungkin suaranya terlalu keras, Lin Yurou mengangkat kepalanya dan melirik Li Dong dengan tidak puas. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Seseorang Xiaobai membeli beberapa makanan ringan, tidak cukup untuk makan sendiri, kamu harus mengambilnya. Petik 2. Li Dong batuk kering dan menatap Xiaobai dan berkata, "Yah, Xiaobai, aku akan makan makanan ringanmu, kamu tidak akan marah, kan?" Xiaobai menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Tidak, Dong Broter, meskipun kamu bisa makan, tidak cukup untukku." Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk, dan menatap Lin Yurou dengan tatapan provokatif. "Orang-orang Xiaobai tidak mengatakan apa-apa, tetapi kamu memiliki banyak pekerjaan, lakukan dengan cepat, selesaikan pekerjaanmu lebih awal, pulang lebih awal untuk makan malam, dan tidak tahu bibi apa yang akan dimasak malam ini." Petik 2. Li Dong tampak penuh harap. "Kamu," Lin Yurou menggertakkan giginya karena marah. Dia akan berbicara ketika teleponnya berdering. "Keluarkan dan lihat, itu nomor yang tidak dikenal." Dia menjawab telepon dengan sedikit terkejut, dan setelah beberapa saat, senyum kejutan muncul di wajahnya. Setelah menutup telepon, Li Dong mau tidak mau bertanya, siapa yang menelepon. Lin Yurou tersenyum dan berkata, "Itu adalah telepon dari salah satu teman sekelasku. Aku belum bertemu satu sama lain dalam beberapa tahun. Dia berkata bahwa dia kembali dari tempat lain dan ingin kami teman sekelas lama berkumpul untuk sebuah pertemuan." Petik 2. "Lalu kamu pergi?" Li Dong bertanya lagi. Lin Yurou ragu-ragu dan mengangguk, lagi pula, semua orang belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Petik 2. "Jika dia yang sebelumnya, saya khawatir dia tidak akan pergi ke reuni kelas manapun, karena urusan keluarga sangat mengganggunya. Tapi sekarang berbeda. Sekarang kondisi kehidupan keluarga Lin telah sangat meningkat, kaki Lin Guodong akan segera sembuh, dan Lin Yurou tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal ini, jadi dia memiliki pemikiran ini. Oke, katakan padaku ketika kamu pergi, aku akan pergi bersamamu." Li Dong berkata dengan santai. "Besok, tunggu sampai setelah pulang kerja." Lin Yurou mengangguk. Setelah mengatakan ini, dia melirik Li Dong dan menunjukkan senyum manis. Selama waktu ini, Li Dong pergi bekerja dengannya setiap hari dan meninggalkan pekerjaan bersama, hampir tak terpisahkan. Sekarang dia sudah terbiasa dengan Li Dong di sisinya dan menghadiri reuni kelas, dia juga ingin membawa Li Dong. Bukan untuk pamer, hanya ingin melihat Li Dong. Segera, sudah dekat untuk pulang kerja keesokan harinya. Li Dong mengendarai supercar R8 dan mengusir Lin Yurou dari perusahaan. "Kemana harus pergi?" Li Dong bertanya. "Pergi ke klub Silin, Lin Yu Judo." Namanya terdengar asing, tapi untungnya untuk navigasi, saya tidak takut tersesat. Tak lama, Li Dong pergi ke klub Silin. Bab 127. Di pintu masuk clubhouse, Li Dong turun dari mobil bersama Lin Yurou, dan petugas parkirnya sendiri datang untuk membantu menghentikan mobil. Pada saat yang sama, seorang wanita muda dan cantik menyambut tamu itu. Setelah Lin Yurou melaporkan nama kotak itu, tamu itu langsung memimpin. "Tuan Nyonya, ini dia." Petik 2. Yingbin membawa Li Dong dan Lin Yurou berhenti di pintu sebuah kotak. Di dalam kotak, ada ledakan suara. Baik pria maupun wanita. Kedengarannya sangat hidup. "Ayo masuk." Petik 2. Lin Yurou berkata,
mengulurkan tangan dan mendorong pintu kotak. Wow, percakapan di dalam tiba-tiba berhenti. Di dalam kotak, ada selusin orang yang duduk, dan sekarang, mata selusin orang semuanya terkonsentrasi pada Li Dong dan Lin Yurou. Wow, Lin Yurou, lama tidak bertemu. Sudah lama sejak aku melihatmu, Lin Yurou menjadi semakin cantik. Petik 2. Ketika dua wanita melihat Lin Yurou, mereka berseru seolah-olah mereka telah menemukan dunia baru. Tapi wanita-wanita lain itu memandang Lin Yurou dengan jijik. Ada juga tatapan cemburu yang samar. Semua wanita ini mengenakan pakaian yang indah. Dibandingkan dengan Lin Yurou yang mengenakan setelan profesional, itu terlihat agak bersahaja. Namun, mata para pria yang hadir di Lin Yurou melintas dengan terkejut. Beberapa dari mereka memandang Lin Yurou, bernapas sedikit lebih cepat. Tidak mungkin, Lin Yurou akan membunuh semua wanita di ruangan itu, tidak peduli penampilan atau sosoknya, tetapi gaunnya tidak seindah wanita itu. Sudah lama sejak semua orang. Lin Yurou tersenyum dan menyapa mereka. Kamu akhirnya di sini, hanya menunggumu. Petik 2. Seorang pria yang tampak lembut dengan mata tersenyum dan berkata, duduk. Kamu, tidakkah kamu memperkenalkannya kepada semua orang? Ini adalah pria lain dengan kacamata berbingkai hitam memandang Li Dong dan berkata sambil tersenyum. Dia mengatakan ini, dengan ekspresi arogan di wajahnya, dan sepertinya ada postur yang tinggi. Aku tunangannya, kata Li Dong ringan. Dia tampak seperti pisau, memindai semua pria, dan secara langsung menyatakan kedaulatannya. Sebagai seorang pria, dia dapat dengan mudah merasakan bahwa tatapan banyak pria yang hadir di Lin Yurou penuh dengan agresivitas. Itu semua niat buruk. Justru karena dia takut Lin Yurou akan datang dan diganggu, jadi dia akan ikut dengannya. Lin Yurou terlalu polos, jika dia tidak mengikutinya, dia pasti akan diganggu. Betulkah? Mendengar kata-kata Li Dong, wajah banyak pria tiba-tiba menjadi jelek. Kecewa. Di perguruan tinggi, Lin Yurou adalah bunga di departemen. Hampir semua pria di kelas bermimpi menikahinya di masa depan. Sekarang saya mendengar bahwa Lin Yurou memiliki tunangan, seolah-olah kejunya telah direnggut. Lin Yurou memelototi Li Dong, tapi dia tidak membantah, tapi wajahnya yang cantik sedikit memerah. Di hadapan begitu banyak teman sekelas, Li Dong mengumumkan bahwa itu adalah tunangannya, tentu saja dia malu. Bab 128. Wow, Yurou, kamu menemukan tunangan yang begitu tampan, dan kamu bahkan tidak memberi tahu kami. Kamu tidak cukup berteman. Petik 2. Seorang wanita dibesar-besarkan dan otentik. Kupikir Lin Yurou masih lajang. Lagi pula, ketika ada begitu banyak orang yang mengejarnya di sekolah, dia tidak setuju. Aku tidak menyangka bahwa segera setelah dia keluar dari pergaulan, dia akan memiliki tunangan. Petik 2. Kapan kamu akan menikah? Kalau begitu ingatlah untuk mengundang kami teman sekelas lama untuk minum pernikahan. Oke, jangan bercanda. Petik 2. Pemuda berkacamata berbingkai hitam melambaikan tangannya dan tersenyum kepada Lin Yujudo. Lin, terakhir kali kamu reuni, kamu jelas berjanji untuk datang, tetapi kami melepaskan merpati kami. Apakah kamu harus menghukum dirimu sendiri kali ini? 3 cangkir. Tapi aku tidak tahu cara minum, kata Lin Yurou cepat. Kenapa tidak begitu? Karena kamu telah membawa keluargamu, biarkan tunanganmu membantumu minum. Oke. Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Lin Yurou tiba-tiba tampak malu. Dia tidak ingin membiarkan Li Dong datang untuk minum karena alasan ini. Lagi pula, minum menyakiti tubuhnya, tetapi pihak lain adalah teman sekelas yang belum pernah dia lihat selama bertahun-tahun, dan tidak baik jika dia menolak. Melihat rasa malunya, Li Dong tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya membantunya meminumnya. Setelah berbicara, Li Dong langsung mengambil sebotol Wuliang Ye di atas meja, menuangkan 3 cangkir berturut-turut dan meminumnya sekaligus. Kakak peminum yang baik. Petik 2.
Melihat keberanian Lidong, banyak pria bertepuk tangan dan bersorak. Beberapa wanita menatap mata indah Lidong, dengan warna berbeda berkedip. Meskipun Lidong tidak berpakaian dengan baik, dia sangat tampan, memiliki sosok yang baik, dan memiliki temperamen yang hebat. Jika pria seperti itu bisa menjadi kekasih, itu pasti akan menjadi sesuatu yang diimpikan oleh seorang wanita. Mata pria berkacamata jatuh pada Lidong, dan kemudian secara proaktif mengulurkan tangannya ke arah Lidong. Nama keluarga saya Jin Fan, dan asli dari ibu kota provinsi. Nama keluarga ini terlalu norak. Rasanya seperti banyak uang. Jika Anda tidak keberatan, panggil saja saya Ahvan. Kami dan Lin Yurou sama-sama kuliah. Teman sekelas. Dalam hatiku, dia seperti saudara perempuan kita. Karena kamu adalah tunangan Yurou, itu adalah temanku. Aku paling suka berteman. Petik 2. Lidong. Petik 2. Lidong mengulurkan tangannya dan menjabatnya, dan duduk. Menjangkau dan tidak memukul orang yang tersenyum, meskipun pihak lain membuatnya minum 3 gelas anggur, itu dianggap sebagai wajah. Untuk Lidong, selama yang disebut teman sekelas ini tidak melakukan hal-hal yang menyakiti Lin Yurou, dia bisa menanggung beberapa hal kecil. Karena Lin Yurou jelas menghargai persahabatan antara teman sekelas ini, Lidong tidak ingin dia menyebabkan hal-hal yang tidak menyenangkan dengan teman sekelas ini. Karena kedatangan Lin Yurou, dia dan Lidong tiba-tiba menjadi inti dari kelompok orang ini, dan semua orang mengelilingi mereka dan mulai berbicara. Ngomong-ngomong, Yurou, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu, di mana kamu bekerja sekarang? Seorang wanita bertanya sambil tersenyum, melihat penampilanmu, kamu seharusnya datang ke sini setelah pulang kerja, kan? Ya, setelah pulang kerja, saya bekerja di grup Lin. Lin Yurou tersenyum. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah manajer umum grup Lin, karena dia takut jika dia mengatakannya, teman sekelas ini akan menghormatinya. Ini adalah hasil yang tidak diinginkan Lin Yurou, dia masih suka seperti ini dengan teman-teman sekelasnya, tanpa batasan identitas. Wow, grup Lin, saya dengar sulit untuk bergabung dengan grup Lin sekarang. Saya punya sepupu yang melamar pekerjaan itu, dan persaingannya terlalu besar. Petik 2. Wanita lain tampak iri dan berkata, lalu berapa banyak uang yang Anda miliki dalam sebulan sekarang? Tidak banyak, cukup untuk memberi makan keluarga. Petik 2. Lin Yurou berbohong dan mengubah topik pembicaraan secara alami. Saya baru saja mendengar Anda berbicara dan tertawa di luar, apa yang Anda bicarakan? Haha, kami mendengarkan Tuan Muda Jin bercerita. Petik 2. Kepala datar kecil memberi Jin Fan pandangan senang, kami teman sekelas lama juga memiliki tingkat kontak yang lebih tinggi dengan Jin Fan. Baru saja, Jin Dasao berbicara tentang kakak perempuan Wang Xiaoyun dari masyarakat bawah tanah ibu kota provinsi, dan apalagi apakah ibu kota provinsi 5. Kisah orang-orang seperti macan, Zhao Sanhe di Laut Cina Timur benar-benar luar biasa. Kapan kita bisa berhubungan dengan orang-orang dengan tingkat itu? Jin Fan melambaikan tangannya dengan rendah hati, saya hanya minum dengan 5 harimau di ibu kota provinsi. Pada awalnya, keluarga kami melakukan bisnis dengan mereka, jadi saya bingung. Petik 2. Tapi kakak perempuan Wang Xiaoyun lebih tua. Saya belum pernah melihatnya. Saya mendengar bahwa dia tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki kungfu yang sangat bagus. Di ibu kota provinsi, dia juga dianggap sebagai legenda. Petik 2. Kasihannya. Dia menggelengkan kepalanya dengan penyesalan dan menghela nafas. Bab 129. Sayang sekali. Semua orang bertanya dengan cepat. Saya mendengar bahwa Wang Xiaoyun dan 5 macan di ibu kota provinsi tidak tahu orang besar mana yang mereka sakiti. Mereka telah dimusnahkan. Sekarang kekuatan mereka telah dibagi oleh kekuatan keluarga besar di ibu kota provinsi. Beberapa legendaris angka hilang jika mereka tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Masih ada yang seperti itu.
Lalu apakah kamu mendapat manfaat dari keluarga jin? Tidak apa-apa, beberapa manfaat akan dibagikan, tetapi itu akan cukup bagi keluarga jin kita untuk melangkah lebih jauh di ibu kota provinsi. Petik 2. Dia berkata bahwa dia tersenyum sederhana, tetapi kemenangan di matanya tidak bisa disembunyikan. Yah, jangan membicarakannya, aku ingin menemanimu teman sekelas lama untuk minum-minum malam ini. Petik 2. Tuan Muda Jin, kamu terlalu sopan untuk mengatakan itu. Bagaimanapun, kamu juga bisa berhubungan dengan orang-orang setingkat mereka. Kami berbeda, hanya orang yang berkepala dingin. Petik 2. Artinya, bisa minum dengan tokoh-tokoh legendaris itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu sangat luar biasa. Petik 2. Mereka yang mampu akhir-akhir ini suka berpura-pura rendah hati. Tuan Muda Jin, kami tahu. Petik 2. Jin Fan melambaikan tangannya dengan menahan diri, kita bisa menutup pintu dan berbicara sendiri. Tunangan Euro masih di sini, jangan biarkan orang luar tertawa. Petik 2. Nah, satu kalimat akan mengecualikan Li Dong. Tapi Li Dong hanya tersenyum dan tidak peduli. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam reuni kelas, dia juga telah melihat banyak hal aneh tentang reuni kelas di internet. Reuni teman sekelas saat ini telah berubah sifatnya, dan tidak ada lagi jenis kehangatan dan kenangan masa lalu, tetapi lebih banyak uang dan tembaga untuk dibandingkan satu sama lain. Sekarang sepertinya teman sekelas Lin Yuro ini sama. Li Dong, kan? Jin Fan memandang Li Dong dan berkata sambil tersenyum, setelah berbicara begitu lama, saya masih tidak tahu di mana saudara-saudara berada. Saya dapat dianggap sebagai pemalas. Saya telah diberi gelar konsultan kehormatan di grup Lin, yang tidak layak disebut, kata Li Dong ringan. Ketika kata-kata itu jatuh, Jin Fan terkejut. Penasihat kehormatan grup Lin. Dia menatap Li Dong beberapa kali lagi, dan tiba-tiba tertawa, kedengarannya luar biasa, tidakkah kamu tahu jika saudara-saudara mengenal Tuan Zhao dari grup Lin? Saya tidak tahu Tuan Zhao. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang grup Lin tidak memiliki bos dengan nama keluarga Zhao. Jika Anda berbicara tentang Zhao Sanhe, saya akan mengenalnya. Petik 2. Wajah Jin Fan membiru dan dia menunjuk Li Dong dan tertawa, haha, dengarkan kamu, dengarkan. Ekspresinya, gerak tubuhnya, dan tawa arogannya dengan jelas mengatakan bahwa Li Dong berpura-pura menjadi kekuatan. Kamu pikir kamu siapa? Bisakah Anda bertemu orang seperti Zhao Sanhe dengan santai? Penampilan Jin Fan masih samar, tetapi beberapa orang yang melihat kemarahan Li Dong tidak sopan. Tolong, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Oke, hanya konsultan kehormatan kecil, bisakah kamu masih mengenal orang besar seperti Zhao Sanhe? Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan setahun? Ratusan ribu, jutaan, masih beberapa juta. Yah, bahkan jika kamu bisa menghasilkan 10 juta setahun, di mata pria besar seperti Zhao Sanhe, kamu hanyalah seorang adik laki-laki. Petik 2. Itu benar, Zhao Sanhe adalah legenda di Laut Cina Timur. Dia bernilai ratusan miliar. Saya tidak percaya Anda akan mengenalnya. Jin Fan menikmati perasaan Li Dong dikepung. Setelah semua orang selesai berbicara, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, teman sekelas, jangan terlalu ekstrim, dia adalah tunangan Yuro, dan itu adalah teman kita. Karena dia ada di sini, itu juga takdir kita. Kan? Petik 2. Li Dong hanya tersenyum dan tidak peduli. Di matanya, orang-orang ini seperti badut yang melompat, jika bukan karena wajah Lin Yuro, orang-orang ini tidak akan memenuhi syarat untuk makan di meja yang sama dengannya. Lin Yuro sedikit kesal sekarang. Bab 130. Meskipun dia peduli dengan persahabatan antara teman sekelas ini, ketika Jin Fan dan yang lainnya menertawakan Li Dong, dia tidak bisa menahannya. Apa yang kamu tertawakan? Li Dong memang mengenal Zhao Sanhe, bukan hanya dia yang tahu, tapi aku juga tahu. Kata Lin Yuro dengan serius. Kata-kata jatuh.
Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka tidak bisa bernapas dengan tawa. Itu lucu. Bahkan Lin Yurou sangat lucu. Yurou, hentikan lelucon semacam ini. Dia tidak bercanda, aku tahu Zhao Sanhe. Li Dong sedikit mengernyit. Orang-orang ini benar-benar berpikir dia bercanda. Melihat keseriusan Li Dong, semua orang tersenyum bahagia. Orang ini benar-benar bermaksud bahwa dia gemuk, dan dia benar-benar terengah-engah. Sepertinya dia sangat akrab dengan Zhao Sanhe, jadi dia bisa menelepon dan minum teh sore saat dia baik-baik saja. Jika Anda tidak tahu, Anda tidak tahu, begitu tak tahu malu untuk membengkak wajah Anda dan mengisi pria gemuk itu. Jika kamu mengenal Zhao Sanhe, maka kamu bukan orang biasa. Katakan padaku, selain Zhao Sanhe, orang besar apa lagi yang kamu kenal? Beritahu kami, buka mata kami. Petik 2. Lupakan. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, kamu tidak mengenalmu bahkan setelah kamu mengatakannya. Petik 2. Kamu belum bilang, bagaimana kamu tahu kita tidak saling kenal? Jin Fan tersenyum dan berkata, mungkin aku juga akrab dengan mereka. Karena anak ini tidak tahu apa yang baik atau buruk, dia tidak keberatan membiarkan anak ini pergi ke rumah nenek dengan malu. Dia benar-benar mengambil kubis kecil Lin Yurou, yang mengalahkan tujuannya dari pertemuan ini. Dia sangat tidak setuju dengan Li Dong. Ya, Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu izinkan saya menyebutkan beberapa nama, Qiu Hongtu, Presiden Bang Donghai, Zhou Jianyang dari grup Wyatt, Sun Huairen dari keluarga Sun. Dia mengatakan serangkaian nama sekaligus. Masing-masing dari mereka adalah sosok masyarakat kelas atas dengan kepala dan wajah di Laut Cina Timur. Apakah Anda semua mengenal orang-orang ini? Setelah berbicara, semua orang tercengang. Semua orang yang hadir, kecuali Jin Fan, tidak tahu apa yang diwakili oleh nama-nama ini. Tetapi Jin Fan tahu betul bahwa nama-nama ini semua adalah tokoh terkenal di Laut Cina Timur, dan Qiu Hongtu di antara mereka adalah sesuatu yang bahkan ayahnya ingin cicipi. Apakah dia benar-benar mengenal semua orang ini? Jika benar, cara ini terlalu liar bukan? Senyum di wajah Jin Fan perlahan mengeras, menatap Li Dongdao, apa yang kamu katakan itu benar. Aku tidak pernah berbohong. Li Dong mengangkat bahu. Saudaraku, kamu luar biasa. Jin Fan akhirnya mengacungkan jempol dan mengakhiri topik dengan dua kata ini. Selanjutnya, sikapnya terhadap Li Dong sangat berubah dan dia menjadi sangat sopan. Meskipun dia tidak tahu apakah yang dikatakan Li Dong barusan itu benar atau salah, bagaimana jika itu benar? Setelah minum selama 3 putaran, Lin Yurou berdiri dengan dua teman sekelas perempuan dan berkata bahwa mereka akan pergi ke toilet. Li Dong hanya mengerutkan kening dan memintanya untuk kembali dengan cepat. Dia tidak bisa pergi bersamanya, kan? Terlebih lagi, klub ini terlihat sangat mewah, dan orang-orang yang datang ke sini untuk makan adalah orang-orang kaya, jadi seharusnya tidak terjadi apa-apa. Namun, Li Dong tidak tahu bahwa ketika Lin Yurou dan yang lainnya pergi ke kamar mandi, mereka benar-benar mengalami masalah dalam perjalanan pulang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.